Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, kita awali pengajian pagi ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pekan lalu pernikahan Abdullah dengan Aminah. Waktu Aminah hamil 7 bulan, datang tentara bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Pagi ini perbahasan kita tentang tentara bergajah yang diabadikan dalam Al-Quran, surat Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Tahukah engkau, hai Muhammad, bagaimana Allah Tuhanmu bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Allah membuat maksud jahat? Bukankah Allah bermaksud jahat mereka menjadi sia-sia? Bukankah Allah membuat maksud jahat mereka menjadi sia-sia? Lalu Allah mengirimkan burung berbondong-bondong di atas mereka, melempari mereka dengan batu-batu berasal dari tanah yang panas terbakar. Kemudian Allah membuat mereka seperti dedaunan hancur dimakan ulat. Bapak Ibu yang berbahagia, tersebutlah dahulu itu seorang gubernur yang sangat sombong, berakal pendek, matinya sia-sia karena sebelum dia jadi gubernur dia membunuh gubernurnya. Jadi Arab Saudi belahan selatan itu negeri Yaman, di balik itu Ethiopia seberang lautan, di pusat kerajaan ya rajanya di Ethiopia, dengan pasukan yang sangat banyak itu menyeberang ingin menguasai wilayah Arab bagian selatan. Maka di antara pasukan itu ada bernama Abraha di bawah pemimpinan seorang gubernur pula. Lalu bagaimana gubernurnya itu dia bunuh, akhirnya dia yang menjadi gubernur. Nah, dia menguasai wilayah itu, ingin menjadi gubernur terkenal. Dia perhatikan setiap tahun orang berhaji dari negeri Yaman itu ke Mekah, lebih ke utara, kan ini Yaman, ini Mekah. Jadi setiap tahun orang berhaji ke Mekah. Tidak hanya itu, saban hari pun diketahui orang di Mekah itu selalu ada ziarah. Jadi ramainya Ka'bah tidak hanya pada musim haji, tapi juga saban hari selalu saja ada yang berkunjung.
Jadi pemikiran bagi si Abraha, apa benar hebatnya Ka'bah tersebut. Jadi setelah dia pikir-pikir dengan akalnya yang pendek itu, kalau orang kafir ini kan akalnya tidak sepanjang menembus langit dan bumi. Nah, dia pikirannya adalah supaya orang tidak berhaji lagi ke Mekah. Terus bagaimana? Hendaklah berhaji ke negerinya. Maka dia putuskan dibangun gereja yang paling megah masa itu. Gereja itu diberi nama Qulais. Jadi diakui tidak ada gereja yang lebih megah daripada gereja Qulais. Berarti bahan bangunannya, ukurannya yang melebihi daripada gereja-gereja yang ada waktu itu. Lalu dia berkirim surat kepada rajanya. Isi suratnya itu, wahai tuanku raja, kami telah membangun gereja namanya Qulais. Kami tidak akan tinggal diam untuk orang bisa berhaji ke Qulais. Itu isi suratnya kepada calonnya presidennya lah. Itu diketahui niat Abraha itu ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi ada di antara yang mengetahui maksud buruk si Abraha ini dari Kinanah ya, secara diam-diam. Jadi orang itu dari Kinanah, mana itu daerah Kinanah, Allahu a'lam. Dia mengetahui niat Abraha. Dia tidak senang kalau Ka'bah dihancurkan. Maka malam-malam dia masuk ke dalam gereja itu, dia buang kotorannya, lalu kotorannya itu diletakkan di tempat-tempat yang apalah, mungkin kalau misalnya masjid ada mimbarnya, ada apa, dalam gereja itu tempat-tempat strategis, caranya nyolek pongan tinja. Begitu marahnya karena Ka'bah hendak dihancurkan oleh Abraha. Nah, begitu Abraha masuk gereja, baru dibuka pintu untuk uswah. Marahnya tentu meningkat. Tidak ada jalan lain, Ka'bah benar-benar harus dihancurkan. Wajib militerlah rakyatnya yang bisa patut dari segi umur relatif muda, kuat. Terbentuklah pasukan tentara bergajah. Nah, di sini ukuran akal pendeknya gubernur yang kafir ini hanya supaya orang bisa berhaji ke negerinya, dihancurkan Ka'bah. Mestinya kalau otaknya cerdas kan tak begitu, bukan main hancur-hancuran. Berapa biaya tentara bergajah yang dibiayai kan tidak hanya tentara saja, makan gajah itu kan tak sakete. Jalan. Dalam perjalanan dihadap oleh orang yang mencintai Ka'bah untuk dilawan berperang. Tapi apalah hendak dikata, pasukan tentara bergajah memang sangat banyak, kuat, cekatan, pokoknya terlatihlah untuk berperang. Dalam sekejap dilumpuhkan pasukan yang menghadap ini. Akhirnya menjadi pasukan Abraha, bertambah pasukan. Jadi yang kalah ini menjadi tawanan. Tugasnya apa? Penunjuk jalan. Jadi jalan dulu kan lampeh saya. Lampeh saya ketika dari San'a. Jadi ibu kotanya waktu itu namanya San'a. Di San'a itulah gereja didirikan, atau Yaman sekarang. Jadi untuk menuju Mekah itu kan ada jalan raya.
pokoknya jalan. Nanti kalau melenceng Ka'bah, maka Ka'bah di situ tipu siku kan jauh jalan itu. Jadi bagaimana bisa sampai? Maka pasukan itu menjadi pasukan yang kalah perang itu menjadi penunjuk jalan. Terus jalan, dihadang pula oleh pasukan yang mengetahui Ka'bah hendak dihancurkan. Tapi sekali lagi dengan sekejap itu pun dikalahkan oleh pasukan tentara bergajah. Jadi lalu kali menang parang. Itu pun juga menjadi penunjuk jalan. Jadi makin takik, makin mengenal orang jalan. Abraha tambah gembira. Sebab kalau tak ada lah dia menang dalam perang 2 kali itu, tak tahu juga kemana jalan yang hendak ditempuh. Akhirnya sampai di Taif. Di Taif ya, dari Taif itu kan ke Mekah kan masih jauh lagi ya. Kalau dengan bus malah ada bisa 1 jam, kalau ngebut tuh bisa setengah jam, kan masih jauh. Tiba di Taif itu tentara bergajah si Abraha mengutus supaya menemui siapa pemilik Ka'bah. Di samping itu tentara yang lain merampas ternak milik orang Quraisy sebanyak 200 ekor. Nah, utusan untuk menemui yang diutus oleh Abraha, diutus seseorang menemui menemui Abdul Muttalib. Yang ditemui itu perintahnya adalah siapa pemilik Ka'bah atau yang menjaga utamanya itu siapa itu ditemui untuk menghadap Abraha. Nabi itu utusan ini sampai tentu bertanya-tanya siapa ya, bertemulah dengan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kan dia penjaga Ka'bah, orang yang sangat dihormati. Lalu utusan Abraha ini ditanya oleh Abdul Muttalib, mengapa saya harus menghadapnya? Ya pokoknya Tuhan menghadap, ada yang hendak disampaikan, tapi tujuannya adalah ingin menghancurkan Ka'bah. Ya kalau Ka'bah mau dihancurkan ya silakan, karena Ka'bah bukan milik saya tapi milik Allah. Kan Ka'bah itu namanya Baitullah, artinya rumah Allah. Jadi yang punya bukan saya, yang punya adalah Allah. Pokoknya Tuhan menghadap ke beliau. Ya akhirnya Abdul Muttalib ini didampingi oleh anak-anaknya dan juga ada yang lainnya. Sampailah menghadap Abraha. Abraha melihat Abdul Muttalib gagah beribawa, dia menaruh hormat. Turunlah Abraha itu dari gajahnya, dibentangkan permadani, duduk baru dia samoranda. Jadi duduk samoranda. Disampaikan maksud, wahai Tuan Abdul Muttalib, niat kami hanya satu, ingin menghancurkan Ka'bah. Tidak ada pertumpahan darah sesama manusia. Tapi kalau engkau lawan kami, kami perangi kalian. Kalau tidak, hanya menghancurkan Ka'bah saja. Jawab Abdul Muttalib, saya datang menghadap Tuhan bukan membicarakan Ka'bah. Apa? Menuntut ternak kami dirampas oleh tentara kalian supaya dikembalikan. Lalu Abraha mengatakan, tadi sungguh saya sangat hormat padamu, tapi sekarang saya memandangmu remeh, karena yang kamu pikirkan hanya harta, bukan keselamatan rumah sucimu. Dijawab deh Abdul Muttalib,
rumah suci atau Baitullah itu bukan milik saya. Yang punya adalah Allah. Engkau berhadapan dengannya, bukan dengan saya. Nah, Tuhan atau Allah pemilik Ka'bahmu itu tidak akan sanggup melawan kami. Di Abraham Rasul kuat, Allah pemilik Ka'bah tidak akan sanggup melawan Abraham. Jadi bagaimanalah otaknya Abraham itu? Apakah itu Allah? Apa itu pemilik Ka'bah? Itu tidak ada keimanannya di situ. Apakah itu makhluk raksasa atau bagaimana? Jadi si pemilik Ka'bah itu tidak akan bisa mengalahkan kami. Jadi sudah tampak sombongnya. Kan orang kafir ini akal bicik itu kan sering sombong. Akhirnya ya Abraham memerintahkan supaya ternak yang dirampas itu dikembalikan. Nah, berhasillah Abdul Muttalib menuntut supaya kambing-kambing yang dirampas itu dikembalikan. Akhirnya ya ditinggalkanlah Abdul Muttalib pulang. Sampailah di kota Mekah, Abdul Muttalib bersorak, wahai penduduk Mekah, menyingkirlah kalian, bawalah segala sesuatu untuk kepentingan. Tentara bergajah hendak menghancurkan Ka'bah, jumlahnya banyak. Jadi pesan sorakan Abdul Muttalib ini ya sambung bersambung. Ya, maka penduduk kota Mekah itu menyingkir, baik kalau bukit-bukit, mungkin dibawa makan, dibawa ternak dan apa yang bisa, supaya jangan nanti dapat serangan gajah mengamuk. Terus Bapak Ibu, Abdul Muttalib menghampiri menantunya. Siapa menantunya? Aminah, hamil 7 bulan. Wahai ananda, ayo kita keluar dari sini, karena tentara bergajah sudah mau menyerang Ka'bah. Itu berita resmi, bukan apa namanya itu isu, tapi memang dari mertuanya langsung. Tidak ada keraguan. Tapi jawabnya Aminah, tidak ayahanda, biarkan saja kami di sini memperlindungkan diri kepada pemilik Ka'bah. Itu jawabannya. Dan jadi dia tidak ikut mengungsi. Kalau ikut pula dia mengungsi dalam keadaan hamil 7 bulan tuh, Pak Ilo mendaki, tentu tidak bagus untuk kesehatannya. Tapi keyakinannya, kalau Ka'bah dihancurkan, namanya saja Baitullah, berarti ada yang punya. Kalau ada yang punya, pastilah dia melindungi. Itulah dia Allah. Nah, itu mantapnya keyakinan Aminah. Lalu Abdul Muttalib tidak ada kece lain. Menantunya padusi, sangat tegas, yakin, berbeda dengan orang banyak. Orang banyak ialah menyingkir, lah menjauh dari Ka'bah. Tapi Aminah dengan pembantunya Ummu Aiman tidak. Lalu Bapak Ibu, Abdul Muttalib ini meninggalkan Aminah, kan ikut Ka'bah kira 150 meter atau lebih lah rumahnya Aminah. Lalu ditinggal Aminah ke Abdul Muttalib pergi ke Ka'bah. Adik Ka'bah itulah satu tangannya memegang gelang pintu Ka'bah. Jadi kan model itu kan ada gelang namanya itu pintu itu kan ada sampai pamaci itu. Di paci pamacian pintu itu satu tangannya ditempelkan di Ka'bah, di pintu Ka'bah. Berdoalah Abdul Muttalib, bunyi doanya, Ya Rabbi la arju lahum siwaka
Ya Rabbi famna' minhum himaka inna aduwal baiti man adaka innahum lan yaqharu kuwaka. Ya Tuhanku, tidak ada yang aku harap selain Engkau. Ya Tuhanku, tahanlah mereka dengan benteng Engkau. Sesungguhnya siapa yang memusuhi rumah ini adalah musuh Engkau. Mereka tidak akan menaklukkan kekuatan Engkau. Ini saya salin dari juz tafsir Al-Azhar oleh Buya Hamka juz 30 tatkala menafsirkan surat Al-Fil pada halaman 271. Jadi Bapak Ibu bisa menuju doa Abdul Muttalib ini. Jadi sudah berdoa itu, Abdul Muttalib pergi ke tempat yang lebih tinggi lagi, dilihat ke arah itu, ke arah tentara bergajah itu. Memang banyak tentara itu. Nah, tapi berapa ekor gajah? Apakah puluhan sampai ratusan? Allahu a'lam. Pokoknya banyak. Ada juga yang kuda. Tapi dipopulerkan pasukan tentara bergajah. Sebab itu yang baru. Kalau pasukan berkuda kan sudah biasa. Nah Bapak Ibu, Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah, mau melangkah menuju Makkah, masih di luar tanah suci. Ada yang pandai berbahasa gajah. Kalau Jawa apa namanya tuh? Pawang gajah. Kini kan banyak kepada orang bisa jina, baru pandai memasak kalau dilatih. Ular, ikan lumbu-lumbu berbagai-bagai lah, harimau bisa dilatih, anjing, anjing palaca, anjing baburu, pokoknya bisa dilatih. Jadi gajah ada juga yang ahli waktu itu. Jadi yang si ahli berbahasa gajah ini hampir si Mahmud. Mahmud tuh nama gajah Abraha. Mud di depan adalah tanah suci. Menjauhlah kamu dari sini. Apabila kamu menginjak tanah suci, berbahaya untuk dirimu. Kira itu isinya. Gajah koyo paham. Apabila kamu diarahkan ke Makkah, ke depan, hendaklah kamu bersimpuh. Itu yo. Tiba di halau gajah kode Abraha menuju Makkah, kan jalan tak tahu tuh Makkah di sini, maksudnya Ka'bah di sini, walaupun tak tampak, kan jarak pandangan aku kan sekian ratus meter. Gajah pun nak mau jalan persimpuhan, dilanjut dan mau ada kalau di arah situ. Tapi di Surataga gajah kok di baliannya, maka jalannya. Apalagi kalau balian kanan diarahkan ke Yaman balian atas sasak gajah. Tapi di beluan balian Baitullah marah ke Ka'bah hanya bersimpuhan. Begitu seterusnya, sehingga kacau barisan terdepan, kacau pula barisan di belakang. Dalam suasana itu Bapak Ibu, Allah utus burung berbondong-bondong. Burungnya ya burung kecil, tak ada disebut burung kakak atau burung onta, tidak. Ya burung, biasalah burung kecil. Burung itu kalau dalam buku ini disebut membawa 3 batu. Dicontohnya tuh digenggam. Apakah batu itu panas atau apa tulen? Kalau panas menurut lazimnya tentu bagaimana dia menggenggam. Tapi yang jelas batu itu sudah diresepi, sudah diolah kira begitu di neraka, sudah kandungan racunnya sudah sempurna. Itulah yang dilepaskan kepada tentara bergajah. Cepat reaksinya. Saya juga dengar
uh, Ustadz Martin Khatib, mungkin di antara kita ada yang kenal. Beliau itu guru agama SMA 1. Dia ceramah bagus, terkenal lah waktu itu. Saya garin Masjid Sahara Padang Pasir. Jadi sekali sepekan dia ceramah subuh. Beliau itu ceramah subuh, salat subuhnya bukan di Masjid Sahara. Jadi awalnya sedang baca salam, zikir, doa, kikir itu hanya tiba. Jadi beliau tiba itu langsung ceramah lain. Jadi salatnya mungkin di rumah. Begitu seterusnya. Saya belum tidak temukan beliau itu salat berjamaah dengan jamaah searah. Tapi dia begitu sampai langsung duduk ceramah. Saya suka dengan ceramah. Jadi kata beliau, batu itu sudah ada mereknya. Misalnya Kamampo Abraha, di batu itu lalu merek Abraha. Jadi bacaan itu kan banyak, bisa saja apapun keterangan saling melengkapi lah. Nah, begitu batu itu sudah menimpa tentara bergajah. Semua tentara itu, dan disebut gajahnya, saya yakin karena itu beracun, tentaranya yang gagah padago mati, diduga juga gajahnya tentu juga ikut mati. Matinya tajilapa mabusua, matinya hina dina, sehingga disebut matinya seperti daun-daun dimakan ulat. Nah, Bapak Ibu, seorang gubernur yang sombong, gubernur yang sombong itu lebih kepada penguasa, bukan pemimpin. Jadi dialog guru dengan murid. Dalam satu novel saya baca, ini karena orang budaya, ya, budayawan. Guru, apa beda? Guru bertanya kepada murid, wahai muridku, tahukah kamu apa beda pemimpin dengan penguasa? Tidak ya guru. Nah, itu dijawab. Kalau pemimpin mengayomi rakyatnya, bagaimana rakyatnya bisa sejahtera, aman, gembira, dan seterusnya, itu pemimpin. Kalau penguasa menguasai, bukan keselamatan rakyatnya, tapi dia menguasai. Kok dikanain pajak lah, denda iko lah, macam-macam tuh. Beda penguasa dengan pemimpin. Pemimpin walau berapa lama pun dia memimpin, tidak bisa berharap kaya raya. Tapi kalau penguasa sebentar berkuasa bisa kaya raya. Jadi mungkin kalau di Indonesia seperti Bung Hatta itu masuklah level pemimpin. Berapa periode jadi wakil presiden. Lain kaya raya Bung Hatta itu punya tambang, punya rumah mewah. Kan tidak, karena dia bukan tipe penguasa, tapi pemimpin. Haji Agus Salim juga masuk level pemimpin. Tapi kalau level penguasa itu laparnya, latahnya melebihi binatang yang ada, dikuasai. Itu lain cerita. Jadi gubernur ini yang si Abraha itu dia masuk level penguasa, bukan pemimpin. Jadi dia ingin menguasai, tapi otaknya dangkal. Dia mati hina dina. Jadi Bapak Ibu, orang yang sombong, takabur, merasa hebat, itu Allah permalukan. Kan malu tuh. Dia tujuh burung-burung ketek. Awalnya pasukan bergajah, dia tujuh burung-burung ketek. Kalau dia tuh dengan pasukan berkuda, pasukan bersinga, berkerbau misalnya, atau kan dia agak berimbang. Kojo burung-burung ketek. Sudah tuh dia pok jo batu-batu ketek. Kalau dia pok jo batu lado, alailah agak banjasul. Iko jo batu-batu ketek. Dan matinya diabadikan seperti daun-daun yang makan ulat. Ulat itu kan menjijikan. Jadi itulah kalau orang kafir, sombong, takabur,
demikian akhir hayatnya. Jadi Bapak Ibu, Abdul Muthalib, kan ceritakan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu dengan kedalaman ilmunya, nyolah mengungkapkan kepada rakyatnya. Nyodak disebut Abdul Muthalib itu penguasa, dia juga pemimpin orang Mekah, dihormati, disegani. Beberapa ajarannya Abdul Muthalib itu melarang orang tawaf bertelanjang. Jadi orang jahiliyah itu entah para lamunya kalau bertawaf itu telanjang. Nah, itu panjang loh kaji, mungkin bisa dibahas dalam itu, bisa dilihat tafsir Al-Baqarah 189. Dia juga melarang orang minum tua. Abdul Muthalib juga menyebutkan, siapa yang berbuat kejahatan pasti menerima balasan selambek-lambeknya menjelang meninggal. Awak itu dijadikan peribahasa, siapa yang membuat lubang hanya yang tersungguh ke dalam kehidupan itu. Jadi begitu orang jahat, penguasa-penguasa yang menyalahgunakan wewenang atau yang melakukan kezaliman, mungkin contohnya bisa Fir'aun dan lain-lain. Kalau tidak waktunya berkuasa itu sakit, paling tidak sudah pensiun cara atau menjelang meninggal itu dia dipermalukan dengan hina-hina atau sakit yang berkepanjangan dan lain-lain. Nah, itu kata Abdul Muthalib, selambat-lambatnya dia menerima balasan menjelang meninggal. Jadi meninggalnya itu tidak baik, kira-kira seperti itu. Nah Bapak Ibu, waktu tentara bergajah ini mati semua, kan gagal bara banyak kempeng nagari nanya biar disi Abraham pun sampai lo merampas. Aku menyokap yang itu dirampas sebab gajah itu kan butuh makan juga, tentara kan butuh makan. Nah, kalau dipanggang lah kapiang-kapiang itu dimakan siku-siku itu kan banyak. Nah, jadi semuanya gagal. Nah Bapak Ibu, 50 harianlah sesudah hancurnya tentara bergajah, Aminah melahirkan. Lahirnya di malam hari, dikira yo jam 2 balik kate, lah masuk hari Senin, tanggalnya 2 balik Rabiul Awal. Tu tahunnya alun banamo tahun waktu itu lido. Tapi hitung-hitungan bulan lah ada. Karena yang populer, yang viral waktu itu adalah hancurnya tentara bergajah. Disebutlah lahirnya tahun gajah. Itu yang diabadikan dalam surat Al-Fil. Sama lu mungkin waktu di Padang Panjang, bagi yang malu pas bola dan bola, bilo lah ya. Seminggu menjelang gampo di Padang Panjang, berarti lahirnya tahun 26. Mereka bisa ada dilancarkan itu tanggal barang kalau tahunnya 26 atau sebelum atau sesudah. Jadi yang terkenal itu yang menjadi catatan. Jadi waktu itu yang terkenal hancurnya tentara bergajah. Nah Bapak Ibu, hancurnya tentara bergajah itu kalau kita lihat kan batu-batu yang dibawa oleh burung yang mengandung virus, kalau terjemahan kini kok virus flu burung. Jadi batu-batu ketek itulah dilengkap dengan racun-racunnya yang mematikan. Begitulah kuasa Allah SWT. Mungkin ini Bapak Ibu, tatkala kita salat baca surat Al-Fil, hendaklah mengandung makna yang dalam, bahwa ayat itu mengisahkan kejadian sebelum kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bapak Ibu, moga-moga kisah ini bermanfaat.